Selamat malam jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita tidur, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada malam hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, akan membaca firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dapat tinggal dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 16 sampai 30 dengan judul Hidup Benar yang Dipimpin Roh Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Amin. Saudara-saudara dikasihi dalam Yesus Kristus, saya ingin saudara melihat nas dari Injil Lukas 4 ayat 16 sampai 21 yang mengungkapkan mengenai pernyataan Yesus akan dirinya dan mengenai tujuan kedatangan dan kehadirannya di dunia ini. Kedatangan Yesus ke dalam dunia telah membuka lembaran baru dalam sejarah dunia. Dunia mengakui bahwa mulai dari kelahiran Yesus ada sesuatu yang baru. Disinilah Yesus menjadi pusat sejarah dunia, di mana penanggalan tahun berubah dari before Christ menjadi Anno Domini, yang artinya sebelum dan sesudah Masehi. Tanpa kelahiran Yesus, hal ini tidak akan pernah terjadi. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku, yaitu Yesus, datang supaya domba-dombanya hidup berkelimpahan. Misi Tuhan Yesus dalam lembaran yang baru adalah membawa tahun rahmat tersebut bagi umat manusia.
Dan dalam melaksanakan misi ini, segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus tidak dengan mudah dan instan. Hal ini melibatkan pekerjaan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan Yesus, mulai dari lahir. Yesus datang ke dunia, ia lahir, tidak tiba-tiba menjadi besar lalu memberitakan Injil. Atau ia lahir menjadi bayi ajaib lalu menarik perhatian seluruh dunia untuk datang kepadanya. Yesus tidak datang dengan cara demikian. Tetapi ia memilih melewati suatu proses yang cukup panjang. Yesus memulai pelayanannya ketika berumur kira-kira 30 tahun. Kalau Yesus mau langsung melaksanakan misi itu pada umur 5 tahun, bisa saja. Tapi ia memilih proses kehidupan seorang manusia yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Hidup kemanusiaan Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus telah menjadikan hidupnya seperti yang dikatakan Paulus tentang dirinya sebagai tawanan roh. Artinya, misinya adalah misi yang dikuasai dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bagaimana hidup Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus itu? Yesus dilahirkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Ini merupakan suatu gambaran bahwa manusia bukan hanya dilahirkan secara daging, tetapi juga secara roh. Yesus menjadi cermin bagi kehidupan manusia yang secara rohani dapat dilahirkan kembali. Inilah pertama kalinya istilah kelahiran baru itu muncul. Ia dibesarkan oleh proses manusia dan kuasa Allah. Ia rela dibentuk secara manusia dan secara rohani, secara intelektual dan secara fisik. Yesus juga bekerja praktis di rumah orang tuanya dan juga secara rohani, pengenalan akan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Ia merendahkan dirinya dan taat pada kehendak Allah. Yesus datang kepada Yohanes yang adalah seorang yang mengaku tidak layak membuka tali kasutnya dalam Lukas 3 ayat 11. Tetapi Yesus mengangkat diri Yohanes yang merasa tidak layak secara manusia untuk melayani Yesus. Memang ada banyak orang dalam dunia ini merasa tidak layak datang kepada Yesus. Tetapi Yesus justru datang untuk orang yang demikian. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang kita harus kembali kepada Yesus. Hidupnya sebagai hamba dipimpin oleh Roh Kudus membuat dia dapat mengasihi dan menghargai orang-orang yang hina dan mengangkat orang yang hina untuk melayani. Ketika Yesus melihat orang-orang memberikan persembahan di bait Allah, ia tidak terkejut dengan orang-orang kaya, tetapi ia memuji si perempuan janda yang memberikan dari kekurangannya. Ia tidak tergoda dengan si kaya yang memberi dengan sombongnya. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Maukah kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara Roh Kudus dalam hidup orang percaya dan para hamba-hamba Tuhan memang memerlukan suatu tafsiran yang kritis. Kita harus hati-hati dengan dunia roh dan mengerti roh mana yang harus memimpin kita. Inilah ciri-ciri apabila Roh Kudus yang memimpin kita. Kita seorang percaya akan mengalami pengudusan dan pembaharuan setiap hari oleh kuasa Tuhan, sehingga kita akan memiliki hidup yang jujur. Yang kedua, kita akan bertumbuh secara rohani, secara intelektual dalam firman Allah untuk mengerti kebenaran secara benar. Yang ketiga, kita akan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama tanpa kompromi. Yang keempat, kita bersedia belajar rendah hati dan taat kepada kehendak Allah. Kita belajar bahwa walaupun mungkin kita sudah merasa dewasa secara rohani, kita harus tetap rendah hati. Yang kelima, kita tetap berpegang kepada kehendak dan pimpinan Tuhan. Kita bersedia mengalami ujian-ujian iman
dan disiplin dari Tuhan sendiri apabila kita jatuh. Dan terakhir, kita mempersiapkan diri melalui hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita siap untuk membawa misi Allah di tengah-tengah dunia yang mengalami krisis ini. Melalui pengalaman hidup kita sehari-hari, kita diajar untuk berani bersaksi atas namanya. Kita belajar dari Yesus yang membawa misi dan perutusan Bapa. Kita hadir bukan untuk diri sendiri, tapi untuk hidup bersama orang lain. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hanya pada waktu kita melayani Dia, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih atas firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Biarlah hidup kami dapat dipimpin oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kami juga berguna hanya untuk memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan beristirahat, tidur, bila kami dapat tidur nyenyak, dan besok bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada-Mu saja. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni ya Bapa semua dosa-dosa yang telah kami perbuat. Semuanya ini kami minta oleh nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam jemaat, Tuhan Yesus memberkati.